Siska. Iya Pak Ketua. Ini kan BPJS ini jadi problem klasik ya. Bukan hanya di Kabupaten Cirebon. Kita tuh mungkin nggak ya 100% masyarakat Kabupaten Cirebon terlayani BPJS. Jadi masalah-masalah yang ada di desa harus ngurus surat ini, surat itu, surat ini, dilempar ke sini, dilempar ke sana, dilempar ke dinsos, dilempar ke desa gitu. Akhirnya BPJS belum jadi, udah meninggal duluan pasiennya. Banyak kejadian kayak gitu Pak Ketua. Padahal kan rumah sakit dulunya 3 kali 24 jam. Dan masyarakat ini kan butuh sehat, karena kesehatan ini udah dasar yang harus kita penuhi. Kalau kemarin dengar-dengar katanya 96% masyarakat Kabupaten Cirebon sudah terdaftar BPJS. Iya. Berarti sekitar 2 jutaan ya? Kalau UHC itu dihitungnya non-aktif dan aktif. Oh, non-aktif dan aktif. Iya Pak Ketua, jadi ya 96% terdiri dari non-aktif juga ternyata. Berapa persen yang non-aktif? Hampir 30%-an 30% non-aktif? non-aktif. Nah, kita punya impian nih, gimana caranya bisa nggak kita hanya... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ketua. Waduh, ada Bu Siska di sini. Iya. Ganggu nggak ya ngomong-ngomong nih? Enggak. Ganggu sih sebenarnya. Kalau itu balik lagi. Tapi ada urgent yang harus saya ngobrol ini buat Pak Ketua dan juga Bu Siska. Iya. Kebetulan saya kesini pengen ngobrol sama Pak Ketua. Ada Sekretaris Komisi 4 juga. Khusus membidangi kesehatan ya Pak Ketua ya? Kesehatan. Betul ya? Kesehatan. To the point aja deh, karena waktunya singkat juga. Kan lagi ngobrol pentingnya. Tadi saya kesini ketemu sama warga yang mengeluhkan soal permasalahan pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Katanya lama dilayaninya tuh Bu. Gimana tuh Bu? Nah ini tadi pas banget sama Pak Ketua nanya Oh iya? masalah BPJS kesehatan. Oh iya. Memang kalau pelayanan lama itu ada beberapa faktor. Salah Oke. satunya mungkin tidak punyanya atau tidak dimilikinya akses terkait BPJS. Satu itu. Yang kedua memang sudah jadi rahasia umum ya Pak Ketua ya. Kita di beberapa rumah sakit ini pelayanannya kurang. Kurang Iya, diakui kurang. oleh wakil rakyat ini ya. Berkali-kali kita rapat tapi kenyataan Masih terjadi juga sampai sekarang. Ini luar biasa sekali, kita di Ngabuburit bersama wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon ini. Kita mau tahu selain tadi pelayanan di Kabupaten Cirebon, soal pelayanan kesehatannya yang kurang, terus apalagi sih yang sekarang itu lagi dibahas juga nih di DPRD untuk kesehatan yang biar masyarakatnya lebih bahagia lagi. Iya. Gimana, Bang Ketua? Sebelum bicara soal teknis pelayanannya, kita kunci dulu impiannya. Oke. Kita tuh bermimpi bahwa pelayanan kesehatan bisa menjadi hak seluruh masyarakat Cirebon nggak sih? Gitu. Atau lebih tepatnya masyarakat Cirebon berhak nggak sih mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, syukur-syukur gratis. Gratis. Jadi saya dengar ada beberapa daerah yang cukup hanya menggunakan KTP saja. KTP masuk rumah sakit kemudian dilayani. Kalau dengar-dengar katanya, tadi saya tanya sama Mbak Siska, kita sudah 96% masyarakat terdaftar di BPJS. Berarti kan ada sekitar 2 juta orang tuh. 2 juta orang terdaftar BPJS. Nah, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak sih kita 100% masyarakat Kabupaten Cirebon terdaftar BPJS? 100% itu jadi semua nih ya? Iya. Oke, sisanya kan tadi beberapa persen lagi tuh Bu? Yang kita hindari itu ada masyarakat yang tidak miskin, kemudian jatuh sakit, mendadak menjadi miskin. Iya. Karena harus jual mobil, harus jual Biaya berobat itu ya Pak? rumah untuk biaya berobat, kan ini hal yang perlu kita hindari. Dan saya pikir kesehatan sudah menjadi hak dasar lah masyarakat. Nah ini makanya kira-kira mungkin nggak Bunda ini? Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih
fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV. Laka Padane. Kira-kira 100%. ya. Ada beberapa cara sebenarnya Pak Ketua, Mbak Novi. Yang pertama, kepesertaan BPJS itu naik jadi JKN nasional. Kita usulkan tapi dengan syarat terdaftar di TKS. Di TKS. Berapa jumlahnya? Sekarang di 1 jutaan Pak Ketua. 1.100.000 ya? Iya. Nah, karena kan APBD kita tidak mungkin kan ya Pak Ketua untuk membiayai semuanya, kecuali memang ada kebijakan lain dari daerah. Jadi satu, kita tarik APBN, yang kedua memang dari APBD, nah yang ketiga ini sebenarnya bisa dibantu oleh CSR Pak Ketua. Jadi CSR rumah sakit, salah satu rumah sakit swasta di Kabupaten Cirebon itu ternyata ada 1.000 kepesertaan yang dibiayai oleh rumah sakit. Jadi kalau semuanya itu bekerja sama dari rumah sakit maupun perusahaan, palingnya satu perusahaan 200 lah untuk yang mandirinya, itu mungkin akan 100% Pak Ketua. Bisa tidak Siska ya? Tapi problemnya keberlanjutannya bagaimana? Kalau BPJS kan tidak hanya daftar setahun nih. Iya. Tahun berikutnya Jangka apakah panjang dapat CSR ya? lagi? CSR atau enggak, gitu. Kalau misalnya programnya berhenti, Gimana nasibnya jalan lagi? gitu. Di tengah jalan gitu Bu. Artinya sebenarnya butuh satu konsolidator. Dalam hal ini harusnya negara hadir ya. Tapi memang kalau dilihat dari struktur biayanya besar juga loh Mbak. Biayai untuk faktor kesehatan saja gitu ya Bu ya. Satu anggota masyarakat itu per tahunnya biaya BPJS yang harus dibayarkan 450.000 satu ya. jiwa. Satu Satu jiwa. Kalau misalnya ada sekitar 2 juta, kita kan dulu 2,3 juta, katakanlah 95% sudah ber-BPJS, berarti kan kira-kira 2 juta kali 450.000 udah 900 miliar. 900 miliar. 900 miliar besar sekali kan? Padahal PAD Kabupaten Cirebon hanya kurang lebih 300 miliar. Jadi nggak bisa tuh ya? Nah, Jauh. kita lihat struktur pembiayaannya. Ternyata Kabupaten Cirebon dari APBD-nya hanya menanggung 350.000 jiwa. Oke. Sisanya ditanggung oleh pusat, kurang lebih 1,1 juta ya, iya. melalui JKN, ya, Jamin Kartu Indonesia Sehat itu. Iya. Nah, harapan kita sih sebenarnya gini, dengan semua keterbatasan ini, harapannya pelayanan di rumah sakit, di dinas sosial dan dinas kesehatan bisa bersinergi dan tidak ribet ya. Nggak ribet. Harus ngurus surat ini. Dilempar sini gitu ya Bu. Bolak-balik kan makan waktu. Makan gitu ya. waktu. Nah, Jadi ini yang syaratnya sebenarnya banyak. kita minta teman-teman Komisi 4 coba deh kita dievaluasi ulang. Prosesnya bisa dipermudah nggak? Toh kan JKN bayar. Iya. Kita di kabupaten juga Bayar. bayar. Dari kita 159 miliar. Ya. Kemudian dari pusat kurang lebih 500 miliar. Nah, jadi sisanya mandiri ya. Jadi saya pikir dengan anggaran yang sebesar itu harusnya pelayanannya prima dong. Harusnya prima. Tapi sekarang masih menuju ya Bu ya? Menuju. Nah, harapannya biar lebih fair, Mbak Siska besok panggil teman-teman dari BPJS biar bisa fair di ngabuburit Mau berikutnya. tahu penjelasan dari Pemprov Kesehatan ya Bu ya? Iya. Sama dinasnya juga Pak Ketua, karena syaratnya ini dinas yang minta. Dinas Atau kita Kesehatan. gerbek aja nih di Harusnya. Legislator on the Road nih. Harusnya. Kita Datangnya kantor ke dinas. BPJS ya. Kantor BPJS sama Dinsos Pak Ketua. Oh. Dinas Kesehatan, Dinsos. BPJS, Dinsos. Dinsos. Iya. Oh itu yang berkaitan Tiga ya Bu ya? berkaitan karena kan suratnya itu dari situ, dari desa, Dinsos, Dinkes, BPJS. Ini harus segera diselesaikan nih ya, karena mumpung juga ada waktu juga, kita lebih fokus lagi membahas Jadi ya. pokoknya mimpi kita gimana caranya dengan KTP masyarakat sudah bisa masuk rumah sakit dan dilayani. Nah, itu mimpinya. Semoga terwujud kenyataannya. Amin. Sementara kita perbaiki dulu proses yang sudah diatur dalam peraturan bahwa menggunakan BPJS, diproses DTKS-nya, kemudian dari Dinsos ada rekomendasinya, dan mudah-mudahan sih 2,3 juta orang mendapatkan hak Mudah-mudahan. untuk Oke. kesehatan. Gak yang cuma mimpi tapi menjadi kenyataan Iya, gitu ya. Itu dia pemirsa. Oke, nggak ngerasa ngobrol-ngobrol gini apa ya? Walaupun sebentar tapi bermakna sekali ya. Kita harus siap-siap untuk berbuka puasa dan khususnya masih puasa ya Bu? Masih Dengan kondisi puasa, yang sudah besar masih. Ibu. Masih. Tetap sehat ya Bu ya. Siap. Oke, masih pemirsa kita ketemu lagi besok di Ngabuburit bersama wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon. Selamat Ramadan.
dan program ini dipersembahkan oleh DPR Kabupaten Cirebon.